Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV di mana bae berada. Wow, apa kabar pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat pastinya di pagi yang cerah ini, Mang Cek Bicek. Kita memulai hari dengan semangat, mungkin olahraga tipis-tipis, gerak-gerak ini, dan apapun itu kesibukannya di pagi ini, mungkin boleh pantengi dulu sejam ke depan bersama kami di PAL TV, karena tentunya program Halo Palembang live dari studio PAL TV memang punya kita. Ini terus menyapa di setiap paginya seluruh pemirsa PAL TV dengan narasumber-narasumber dan informasi-informasi yang inspiratif dan pastinya bermanfaat untuk seluruh Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV di seluruh Sumatera Selatan. Dan pagi hari ini, hari tentunya Rabu 26 Juni 2024, berewangan bersama Mang Cek Hagai dan aku Cek Fili. Tentunya kita berdua senang sekali bisa kembali hadir menyapa pemirsa yang ada di rumah, dan juga tentunya hari ini betul sekali Cek Hagai, kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, dan tentunya narasumber ini akan memberikan informasi yang sangat penting untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Dan tentunya narasumber kita hari ini sesuai dengan tema, yaitu peran mulia bidan, pilar kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Betul sekali. Jadi kalau kita ngomong masalah bidan ini, Mang Cek Bicek, karena kita memang bertepatan di tanggal 24 Juni kemarin, itu adalah hari ulang tahun dari Bidan Nasional. Betul. Hari Bidan Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Juni tiap tahunnya, dan ini tahun yang ke-73, merupakan momen penting untuk kita mengapresiasi tugas serta peran mulia bidan di tanah air. Tentunya apalagi di daerah-daerah pelosok itu masih banyak sekali bidan ini yang berperan sangat sentral ya, Fili, ya. Sangat penting. Terutama membantu tumbuh kembang anak, terus juga proses kehamilan dan juga melahirkan. Betul. Ya kan? Karena Mang Cek Hage dewe dulu juga lahirnya di bidan, Fili. Benar. Iya, kalau Fili lahirnya di dokter pada dokter, saat itu. rumah Tapi sakit, memang ya? tidak lepas dibantu dengan bidan. Pasti, gitu ya. loh. Jadi memang peran bidan ini sangat penting, Cak. Jadi nggak aneh, emang kalau Fili ini emang lahirnya sesar, Mas Cek. Oh, tidak. Normal masih. Normal, ya? Karena pada zaman dulu belum terlalu banyak yang sesar ya. Betul. Langsung kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Bidan Yuli Bahria, SKM SST MKes, selaku Sekretaris IBI Cabang Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa, ini langsung aura-aura keibuan ya. Langsung aura cerah ya. Rasanya nak diperiksa langsung. Benar. Kanji kau tuh. Karena memang dekat bidan ini rasanya nyaman, Fili, ya. Karena memang aura keibuan, udah biasa menangani anak-anak kecil. Betul. Dan juga ibu-ibu yang hamil dan juga melahirkan. Ibu Yuli ataupun di Bidan Yuli Bahria. Nah, kita hari ini ngomong masalah Hari Bidan Nasional nih. Kira-kira mungkin juga banyak pemirsa yang baru tahu, oh rupanya ada nih Hari Bidan Nasional. Benar. Nah, Ibu Yuli selaku Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia nih ya, cabang Kota Palembang. Boleh diceritain ini sejarah dan juga mungkin sedikit maknanya nih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi makna penting dari peringatan ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ini sendiri, tentunya dengan adanya peringatan kita bisa memflashback kembali ya sejarah lahirnya Ikatan Bidan Indonesia itu sendiri. Jadi pada tahun ini Ikatan Bidan ini sudah berulang tahun yang ke-73 tahun, yang tentunya bukan usia yang muda lagi ya, kalau itu sudah sangat matang dalam berorganisasi gitu. Betul. Nah, ini kalau kita bicara sejarahnya nih, Bu, awal mulanya terciptanya, oh ini peringatan Hari Bidan Nasional nih, ada tahu nggak sedikit-sedikit? Awal mula untuk lahirnya HUT IBI ini. Betul. Ya. Oke. Jadi dulu perintis dari
bidan kita itu Klorenetengel ya waktu itu perawatan. Jadi melakukan ya di zaman Belanda waktu itu ya. Jadi jangan memberikan pelayanan ya sangat sederhana sekali, belum seperti yang sekarang ini tentunya. Jadi tindakan-tindakan itu masih sifatnya tradisional ya. Kalau sekarang ini kan sudah sangat modern kan, dibantu dengan teknologi yang sudah cukup memadai seperti itu. Oke, dan tentunya memang banyak sekali pengalaman dan sampai sekarang sudah terbentuklah Ikatan Bidan Indonesia. Iya. Tentunya sekarang sudah terpilih juga Bidan Yuli Baria selaku Sekretaris IBI Cabang Kota Palembang. Nah, kalau untuk mungkin kita cerita sedikit mengenai pengalaman Ibu ya, karena kan mungkin banyak sekali orang-orang ataupun pemirsa di rumah yang pengen jadi bidan, tapi kan belum tahu arahnya gimana nih. Nah, tapi kalau untuk dari Ibu sendiri, emang sebelumnya dulu sudah pengen jadi bidan atau malah punya jurusan yang lain dulu? Kalau saya itu konsepnya dulu sebenarnya bukan mau jadi bidan, maunya jadi guru. Karena ya dari keluarga pun memang pendidikan lebih banyak ke guru kan untuk profesi. Tapi ya karena banyak informasi-informasi terus ajakan-ajakan ya dari teman-teman, akhirnya ikut-ikutan ya, ikut teman, udah kita ikut masuk jadi bidan karena awalnya dari perawat kan, baru lanjut ke bidan karena peluang kerja untuk kesehatan itu lebih banyak pada saat itu. Jadi akhirnya dijalani, ikut tes, alhamdulillah lulus. Jadi lulus di kebidanan. Jadi guru awalnya memang cita-cita, kebenaran sekarang saya berprofesi juga sebagai seorang dosen. Jadi dua-duanya jalan. Jadi bidan jalan, jadi pengajar pun jalan, seperti itu. Tercapai semua ini ya, ya. Jadi ternyata memang kalau kita sudah niat dan di doa akhirnya diaminkan ya. Semuanya bisa terwujud tentunya. Jadi berawal dari niat dulu yang penting. Luar biasa, Mas Takung nih, Mas Takung ya Bu ya. Benar-benar. Ini ngajar di kampus mana Bu? Di Palembang? Di Budi Mulia. Di Budi Mulia. Iya, Stikes Budi Mulia. Kalau dinasnya sendiri di rumah sakit? Enggak, saya enggak di rumah sakit. Jadi hanya sebatas dosen swasta. Oh, I see. Tapi dulu sempat juga praktek atau? Iya, saya sebagai bidan PTT waktu itu di daerah selama 3 tahun, tepatnya di Kabupaten Batu Raja, Oku, selama 3 tahun dari tahun 95 sampai 98 waktu itu. Kemudian lanjut lagi ke pendidikan D3, pindah ke Palembang sampai hari ini. Wow, luar biasa. Ini itu perjalanannya. Semangat bidan tadi ya dengan para calon-calon bidan pastinya. Iya, tapi tetap berpraktek. Tetap praktek juga ya. Praktek dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Ini luar biasa sebetulnya ya, karena Bu Bidan Yuli sampai sekarang juga masih tetap produktif, gitu kan. Dan mungkin di luar sana masih ada bidan-bidan yang masih belum tergerak ingin ikut ke dalam Ikatan Bidan Indonesia. Nah, kalau dari Bu Yuli sendiri, apa sih yang membuat Ibu sampai sekarang masih ingin untuk gabung di IBI Cabang Kota Palembang ini dan sampai sekarang sudah terpilih menjadi sekretaris ya? Ya, IBI itu adalah profesi ya. Jadi itulah yang harus kita jalani. Dan untuk menarik masyarakat ataupun orang agar bisa mau tertarik menjadi seorang bidan ya tentunya dengan sosialisasi, kemudian kita sendiri menunjukkan kredibilitas kita sebagai seorang bidan bahwa terlihat nyaman dan mulia sekali ya tugas seorang bidan itu tentunya. Seperti itu. Kalau kondisi di Palembang sendiri ini emang sudah mencukupi nggak memang kebutuhan bidan sendiri Bu? Atau belum? Sudah cukup, banyak bahkan. Karena di institusi pendidikan di Palembang ini sudah sangat banyak sekali. Makanya banyak sekali. Jadi setiap wilayah, kalau kita ini kan kecamatan ya, itu semuanya ada. Ya, kalau tidak salah ada sekitar 17 pendidikan institusi swasta, 1 Poltekkes yang negeri. Itu di Palembang aja? Iya, di Palembang. Belum lagi yang di kabupaten-kabupaten, sekitar 20-an lebih gitu.
untuk sesumsel ya. Dan masih antusias ya para calon-calon bidan Masih, ini tapi ya. memang nggak setren tahun-tahun sebelumnya. Kayak gitu. Jadi menurut Ibu sendiri kalau untuk penilaian antusias dari peminat mungkin mahasiswa baru sekolah baru gitu ya, baru tamat sekolah itu memang masih belum terlalu tinggi seperti yang dulu ya? Iya, sudah mulai menurun karena memang sudah banyak prodi-prodi baru kan yang menawarkan ya peluang-peluang kerja dari prodi-prodi tersebut ya mungkin lebih resapannya lebih tinggi kan kayak Betul. Karena biasanya kalau di kesehatan ini ada kebidanan, keperawatan, ya ada gizi, ada analis, ada rekam medik, apoteker, fisioterapi, banyak sekali. Betul, luar biasa. Nah, kalau kita bicara mengenai IBI ini sendiri, Bu, apa sih kegiatannya dari Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Palembang sendiri? Oh, kalau kegiatan banyak. Kalau dalam momentum untuk memperingati HUT IBI, itu biasanya kita melakukan kegiatan bakti sosial, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan maupun dalam bentuk pemberian bantuan ya. Itu kita lakukan di wilayah-wilayah yang kita bekerja sama dengan tentunya dengan pengurus-pengurus ranting. Jadi bukan hanya pengurus cabang saja yang bekerja, tapi semua pengurus ranting yang ada di wilayah IBI cabang Kota Palembang. Jadi baksosnya itu bisa dalam bentuk KB gratis, kemudian pemeriksaan IVA, kemudian imunisasi gratis yang baru-baru ini kita lakukan kayak gitu. Kemudian kalau untuk pemberian bantuan itu juga rutinitas kita itu bekerja sama juga dengan semua pengurus ranting yang ada di wilayah Kota Palembang untuk mengadakan kegiatan tersebut seperti itu. Berarti memang untuk seluruh bidan yang ada di Kota Palembang ini wajib untuk ikut di Ikatan Bidan Indonesia seperti itu, Bu? Atau tidak wajib? Harusnya seperti itu. Harusnya, ya, karena mereka kalau tidak terlibat dalam organisasi, nanti ada momen-momen tertentu yang mereka memerlukan kita gitu. Jadi bukan berarti keharusan ya, tapi kesadaran kayak gitu. Seperti ID ya berarti ya? Iya, sama. Kesadaran profesi, untuk menjadi anggota. Tetapi kalau untuk tahapan tesnya sendiri, Bu, mungkin kan berbagai bidan-bidan yang lain belum tahu informasi mengenai kalau misalnya ikut IBI itu kayaknya susah ya, ada tesnya, ada apanya. Nah, kalau untuk caranya bidan-bidan di luar sana untuk ikut serta dalam organisasi IBI ini seperti apa, Bu? Oke. Jadi kalau syarat untuk menjadi anggota dari IBI itu sendiri sebenarnya nggak susah. Yang penting syarat pertama dia ada ijazah dulu, dinyatakan lulus dulu. Kemudian ada sertifikat kompetensi, ada STR. Ya, nah dia bisa mendaftar ke wilayah tempat dia tinggal. Jadi di setiap wilayah perwakilan kecamatan itu ada ranting namanya. Jadi kalau kita ini ada 4 tingkat kepengurusan, mulai dari provinsi, cabang, kemudian ranting, pusat, provinsi, cabang dan ranting itu. Nah, untuk yang ranting itulah yang mereka bisa merekrut anggota. Nah, anggota-anggota tersebut bisa mendaftar langsung ke pengurus ranting. Datang ke pengurus ranting dengan membawa persyaratan tadi. Yang pertama STR, ijazah, kemudian KTP juga harus berdomisili di wilayah setempat, seperti itu kan. Nah, ya ada lagi mungkin syarat-syarat yang lain sesuai dengan kebutuhan dari anggota tersebut. Nggak susah sebenarnya. Oke, berarti ini terkait juga mungkin izin praktek juga di situ? Iya, kalau izin praktek itu memang harus berdomisili di wilayah setempat. Jadi nggak bisa misalnya saya tinggal di Kertapati mau praktek di Sukarami misalnya. Jadi memang kami untuk berpraktek diharapkan bertempat tinggal di sana karena untuk pemantauan ya sesuai domisili ya. Iya, sesuai domisili. Untuk keanggotaan pun ada 2 ketentuan. Jadi sesuai dengan tempat tinggal dan wilayah kerja. Seperti itu. Kalau dia silakan memilih. Kalau misalnya tinggalnya di Kertapati, di situ juga ada perwakilan ranting kan untuk dia jadi anggota. Kalau dia kerjanya di Pusri, dia mau milih yang mana. Tapi kalau dia praktek itu kami lebih sarankan menjadi anggota tetap di wilayah tempat tinggal, bukan di wilayah kerja. Dan itu pun izin prakteknya rekomendasi dari IBI juga. Iya, dari IBI. Karena sebelum mereka
membuka praktek itu harus kami visitasi terlebih dahulu untuk kelayakan dari tempat. Iya betul. Ada standar kelayakan. Jadi kalau mau jenjang karirnya naik terus, mau nggak mau yang langkah pertama awal itu harus gabung di IBI dulu sebenarnya. Benar, ya harus terdaftar di IBI. Betul sekali. Nah, kalau program-program IBI sendiri Bu untuk mendukung dan juga mungkin menjaga kualitas bidan kita ini tetap sesuai prosedur semuanya, itu seperti apa? Apakah memang ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan? Jadi memang kita sebagai pengurus terus menghimbau ya, memberikan himbauan kepada anggota kita untuk terus mengupgrade keilmuan mereka mulai dari pengetahuan maupun keterampilan mereka. Jadi tidak terbatas dengan apa yang kita lakukan dari organisasi, tapi bisa mengikuti dari kegiatan lainnya. Kemudian memang untuk sekarang ini kita itu mempunyai aturan baru dari undang-undang yang terbaru ini, ya, nomor 17 tahun 2023 ini. Jadi kita punya yang namanya lembaga diklat profesi yang sekarang itu untuk tingkat wilayah belum ada, jadi baru ada di tingkat pusat. Jadi untuk kegiatan seminar untuk tahun ini ya, kalau tahun sebelumnya itu kita bisa dikeluarkan SKP dari PDIB untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan, jadi ber-SKP. Kalau sekarang kita harus ke pusat karena harus terconnecting ke Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kegiatan kita itu non SKP nggak ada nilainya, tapi ilmunya tetap dapat seperti itu. SKP untuk kebutuhan pengumpulan untuk perizinan berikutnya itu nggak ada kalau nggak ber-SKP, nggak bisa seperti itu. Baik, ini seru sekali kita mendapat informasi-informasi mengenai Ikatan Bidan Indonesia, terkhusus untuk para bidan-bidan ataupun calon-calon bidan ini sangat penting sekali ya. Karena untuk buka praktek even itu harus rekomendasi dari IBI dan juga pastinya akan ada banyak manfaat ketika bergabung dengan organisasi profesi bidan ini tentunya. Segmen kedua dan ketiga bakal lebih seru, Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Kembali lagi di program Halo Palembang pemirsa, masih dengan narasumber inspiratif kita hari ini ada Ibu Bidan Yuli Bahria SKM ST MKes selaku Sekretaris IBI Cabang Kota Palembang. Ya, betul sekali, kita sudah ngobrol lumayan banyak di segmen pertama tadi Mang Cek Bicek, dan tentunya di segmen kedua ini kita akan lanjut ngobrol lagi tentang kondisi perbidanan yang ada di Kota Palembang ini ya, seperti apa. Karena walaupun di tengah kemajuan teknologi dan berbagai improvisasi dari bidang kesehatan, tetap peran bidan ini tetap sentral ya di dunia kesehatan di Kota Palembang. Nah, seperti apa kalau Ibu Yuli melihatnya nih peran bidan di dunia kesehatan di Kota Palembang untuk saat ini? Jadi peran bidan itu sangat penting sekali ya di masyarakat, karena bidan ini kerjanya di komunitas ya, khususnya memberikan pelayanan kepada kesehatan ibu dan anak. Jadi memang kami itu sangat berkontribusi di wilayah-wilayah, terutama di daerah ya, karena bidan sangat dibutuhkan di situ ya. Jadi bidan mempunyai kompetensi ataupun kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan tadi, khususnya ibu dan anak yang tentunya sesuai dengan kewenangan sebagai seorang bidan. Seperti itu. Walaupun memang di tengah kemajuan teknologi dan juga banyak sekali perkembangan dunia kesehatan, tetap harus ada bidannya di situ ya Bu ya. Iya, benar. Apalagi di tiap puskesmas, lalu juga di praktek-prakteknya ya kan ya. Ada beberapa anak yang harus ke bidan dulu baru sembuh, Willy. Iya, karena sudah sugesti ya. Sugesti, ya. Contoh Cahagai dulu kan nggak bisa lahiran ya. Dan harus ternyata lahirnya di bidan. Dan pas itu ke bidan pengalaman lahir. sendiri. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara mengenai bidan Bu, ini kan selalu dekat dengan perkembangan anak, lalu ibu dan anak. Nah, kalau kita ngomongin anak, ini tidak lepas dari permasalahan yang namanya stunting. Benar. Yang menjadi tantangan di Sumatera Selatan khususnya. Dan menurut Ibu nih seperti apa nih keadaan sekarang di Kota Palembang Dewe? Iya.
Kalau keadaan sekarang terkait dengan stunting, alhamdulillah kita sudah mengalami penurunan ya dari stunting yang sebelumnya masih cukup tinggi, kalau sekarang sudah turun signifikan ya, karena itu tidak luput dari peran kita juga sebagai seorang bidan, karena memang kita bertugas di masyarakat langsung mengedukasi setiap hari, kan kita ini berhadapan terus nih dengan klien untuk memberikan konseling kepada ibu-ibu hamil khususnya dan ibu-ibu yang reproduktif untuk mempersiapkan kehamilannya supaya jangan sampai terjadi permasalahan mulai dari persiapan kehamilannya, kemudian kehamilannya sendiri sampai proses dari persalinan. Seperti Nah, itu. mungkin banyak ibu-ibu ataupun calon ibu atau bahkan bumil-bumil yang lagi nonton ini ya. Nah, kira-kira apa sih Bu kesalahan-kesalahan para ibu hamil yang bisa menyebabkan anaknya itu stunting ataupun kurang gizi? Seperti apa? Jadi ibu hamil yang mempunyai masalah ya sehingga anaknya bisa terjadi stunting atau kurang gizi, itu memang kurang mempersiapkan diri sebenarnya. Jadi mulai dari nutrisi ya, nutrisi itu sangat harus diperhatikan. 1000 hari kehidupan anak itu sudah harus diperhatikan kebutuhannya. Jadi ibu hamil jangan sampai makan asal kenyang katanya, tapi harus makan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kehamilannya. Jadi mulai dari trimester awal sampai trimester ketiga itu harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai mengikuti hobi saja. Misal setiap hari hobinya makan bakso, bakso itulah yang dimakan ya, tanpa memperhatikan kebutuhan dari ibu itu sendiri maupun bayinya. Jadi kalau nutrisi tidak terpenuhi ya, untuk ibunya saja tidak tercukupi tentunya, apalagi kalau ke bayi. Jadi dengan ibu memenuhi nutrisinya dengan baik ya, atau komposisinya terpenuhi, insya Allah kebutuhan permasalahan terjadinya stunting itu bisa diminimalkan. Di samping itu juga ya kesehatan ibu ya, bukan hanya nutrisi tapi kesehatan ibu juga harus diperhatikan. Jadi seperti anemi itu angka kejadian pada ibu hamil itu cukup tinggi. Pada umumnya di Indonesia itu ibu dengan kehamilan dengan anemi itu masih sangat banyak sekali, yaitu tadi balik-balik ke nutrisi ya, nutrisi yang tidak terpenuhi selama masa kehamilan. Kemudian penyakit yang menyertai seperti hipertensi, kemudian kencing manis ya, DM ya, itu juga sangat berbahaya yang bisa menimbulkan asupan untuk bayinya sendiri bermasalah seperti itu. Betul, at least patokan makanan dengan isi piringku ya. Iya benar. karena memang ya filosofi kita bahkan dari dulu, apalagi kalau kita dulunya wong saro ente, makan dulu yang penting nasinya yang banyak. Iya, yang penting kenyang. Iya, nasinya banyak, lauknya bakwan. Nah, itu kerupuk pula, kan? Nggak ada protein di situ. Iya, benar. Nggak ada tambahan lemak sehat dan lain-lain. Padahal itu yang harus sangat diperhatikan. Iya, benar. Nah, berarti memang ini edukasi seperti ini yang terus dilakukan nih oleh bidan di posyandu, di puskesmas. Posyandu, pada saat posyandu, pada saat ibu melakukan kunjungan antenatal, karena kunjungan antenatal itu kan sekarang 6 kali minimal. Jadi 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Jadi harapannya ibu rutin melakukan pemeriksaan itu sesuai ke dengan atau bisa ke posyandu, bisa ke bidan, bisa ke puskes, dimanapun tempat pelayanan kesehatan terdekat bagi ibu tersebut. Kalau yang pakai BPJS kemana tuh kira-kira Bu? Bisa Galo. Oh, semua bisa. Iya, bisa. Ke bidan bisa, ke puskes apalagi, rumah sakit boleh, kayak gitu kan. Semua bisa. Ya Bu ya? Iya. Nah, kalau untuk informasi penting seputar nutrisi yang harus dipenuhi oleh bumil, apalagi itu mungkin di trimester awal. Nah, kalau untuk vitamin-vitamin itu apa Bu kira-kira? Oke, jadi ibu hamil itu harapannya jangan sampai kurang asam folat ya, karena asam folat itu sangat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama untuk kecerdasan otak anak ya. Makanya dengan dia melakukan kunjungan itu asupan nutrisi dalam hal ini obat yang bisa kita berikan untuk suplemen ibu tersebut. Kemudian selain itu juga multivitamin yang dibutuhkan oleh ibu ya, vitamin C misalnya ya, vitamin D ya, kemudian imunisasi juga kan untuk kesehatan ibu dan bayi pada saat masa kehamilan tersebut, seperti itu. Oke, catat Pilih. Karena ini informasi
informasi yang sangat penting Iya, ya, betul. Untuk ke mempersiapkan depan. kehamilan. Siapa tahu kan beberapa tahun ke depan. Cari jodohnya dulu tapi jangan kita mikir kayak itu dulu. Jodohnya dulu di mana Cik Hagai? Insya Allah tidak lama lagi. Iya, amin. Nah, kalau untuk tantangan terbesar, kalau misalnya untuk tim kesehatan itu pasti kalau untuk pahala pasti luar biasa ya Cik Hagai ya. Tapi pasti ada juga tantangan-tantangan yang mungkin menjadi keluh kesah dari bidan ini sendiri. Mungkin Ibu selaku bidan senior, selaku dosen juga bisa dikasih tahu ini pengalaman-pengalaman sharing seputar keluhan-keluhan bidan. Iya, jadi tantangan terbesar itu sebenarnya dari perkembangan kemajuan zaman sekarang ini. Jadi bidan harus mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Artinya bidan harus tetap menjaga updating dari keilmuan yang mulai dari pengetahuan, keterampilan dari bidan tersebut. Jangan terlena karena kalau sudah banyak duit karena pasiennya banyak, akhirnya tidak galak lagi mengaktifkan ilmu, tidak mau belajar. Jadi ilmunya cuma sebatas apa yang dia tahu, bukan apa yang ada sekarang ini kayak gitu kan. Jadi kalau dia meningkatkan terus keilmuannya mulai dari pengetahuan, keterampilan, insya Allah dia akan update terus dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang ini seperti itu. Karena ilmu kesehatan ini terus berkembang ya, Bu. Benar, terus berkembang. Cepat sekali ya? Iya, sangat cepat sekali. Bahkan alat USG pun sekarang sudah canggih ya, Bu. Iya, sudah canggih. Lo tahu gitu. Karena kan walaupun memang belum menikah, tapi cek itu juga harus rutin Iya, ya, Bu ya. jadi bukan hanya ibu yang berpasangan saja yang USG. Benar-benar. Kalau ada masalah terhadap ibu-ibu yang usia reproduksi itu juga boleh untuk melakukan USG tersebut. Cara menghilangkan pikiran kotor dan netik. Karena sekarang 4D ya, Bu ya? 4D atau 5D udah sekarang nih? Layar-layar 4D ya? Iya, 4D. Terakhir saya ngecek anak saya itu 4D. Luar biasa, jelas sekali pilih. Iya, Kan kalau di puskes itu masih 2D. masih 2D ya, Bu? Iya, kalau yang dokter-dokter swasta biasanya sudah menggunakan 4D itu. Betul sekali. Karena ini Klinik-klinik sangat penting ya bersalin. untuk bahkan PJ Group yang lama Pak Agus Fatoni juga salah satu tantangannya adalah mengatasi stunting tadi. Benar. Dan ujung tombaknya adalah para bidan ini. Iya, Betul. Karena bidan kan ikut dalam TPK, tim pendamping keluarga. Jadi di situ kami sebagai konsultan untuk memberikan konseling, ya, mengedukasi dari calon ibu, kemudian ibu hamilnya sendiri sampai KB dan bayi balita itu merupakan sasaran kami kayak gitu. Betul, karena ada beberapa kelompok bahkan ibu-ibu hamil itu dia even untuk ngecek aja itu selama kehamilan mungkin cuma sekali dia ngecek. benar. Nah, itu masih banyak Bu ibu-ibu yang di pinggir-pinggiran itu mereka benar. tidak terlalu care dengan masalah Kesehatan. lahir juga ya. Iya. Anak nih besar dulu lah, anak ini besar juga. Dari kecil tadi biasa ke keras Nah, memang. keras memang. Cuma kan padahal di dunia sekarang dengan berbagai polusi, makanan-makanan instan Iya, sudah beda. Kalau benar. dulu kita mungkin makan makanan yang sehat, alami itu sudah mendukung ya Bu ya. Benar, Dengan benar vitamin, dengan asam folatnya. Tapi sekarang literasi tadi penting. Benar. Nah, lanjut Bu. Kalau kita tadi sudah masalah ibu hamil dan juga anaknya yang ketika lahir. Nah, kalau untuk bayinya sendiri nih Bu, dalam tadi 1000 hari pertama ya Bu. Iya. Nah, itu sangat penting apa aja yang harus diperhatikan nih Bu? Selain mungkin dengan ASI nih. Karena ini kan juga pengaruh bukan ketika dia hamil aja, ketika dia baru lahir, usia balita itu juga mempengaruhi kalau dia terjadi stunting atau enggak kan? Iya. Sangat rentan juga. Nah, kira-kira apa yang harus dikasih asupan ke baby-baby ini? Ya, makanan sesuai dengan kebutuhan usia bayi tersebut ya. Jangan sampai ya ibu-ibu kan banyak yang memberikan asupan itu kadang sesuai pengalaman saja, bukan sesuai dengan pengetahuan atau kebutuhan ya. Tapi pengalaman dari ibu tersebut, apalagi anaknya sudah banyak kan. Betul. Anak aku sering dikasih pisang gemuk wae misalnya. Betul. Dia tidak tahu efek dari pemberian makanan pisang itu belum bisa diterima oleh tubuh si anak, terutama usus ya dalam hal ini. Jadi ya itu bisa berdampak menimbulkan akibat tentunya penyakit dan sebagainya ya. Jadi untuk ibu-ibu diharapkan memberikan asupan itu harus sesuai dengan kebutuhan dalam usia anak tersebut ya. Jadi jangan ya tadi makan asal kenyang. Kemudian selain itu juga bonding orang tua itu sangat diperlukan ya. Jadi kalau anak tidak diperhatikan ya kayak mana nak tahu apa kebutuhan si anak tersebut kan ya itu. Jadi selain gizi itu juga bonding. Jadi bonding itu harus juga
dilakukan oleh ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang pemula ya, yang bukan hanya melahirkan sudah itu anaknya diurus oleh wong lain kayak gitu. Iya, Apalagi sekarang banyak sudah itu. istilah baby blues juga ya. Baby blues ya, karena dia merasa kehamilan atau persalinan anak tersebut yang membuat dia menjadi sakit ya, Badan terus juga berubah kayak gitu kan, akhirnya mengalami penolakan ya, ya penolakan, takut, benci sama anaknya sehingga nggak mau ngurus anaknya tadi. Banyak ibu temuin. Iya, kasus baby blues. Kalau kan sudah banyak enggak, tapi ada. Ada ya? Ada. Oh, I see. Makanya itu peran bidan sangat dibutuhkan di situ untuk mengedukasi. Jadi edukasi ini bukan pada saat pas setelah lahiran, tapi persiapan untuk kehamilan persalinan itu sudah harus kita berikan. Jadi ketika prosesnya sudah berjalan, mereka sudah ada gambaran seperti itu, sudah ada Dan pemahaman. panduan-panduan nutrisi ini sebenarnya bisa diakses di website Kemenkes Ibu ya? Iya, benar. Lengkap ada, itu ya? ada. Tinggal kita mau apa sih, klik aja Iya. di situ, Betul. dicari. Jadi buat ibu-ibu di seluruh Sumatera Googling. Selatan sebenarnya tidak ada alasan lagi di dunia kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi ini. bener. Tinggal klik di HPW, sebenarnya di website Kementerian Kesehatan itu sangat lengkap, panduan nutrisi untuk ibu hamil, bahkan untuk anak-anak kecil, sampai kita orang dewasa pun dengan panduan isi piringku, berapa persen karbohidrat, berapa persen Iya, protein, itu sebenarnya lengkap sekali di website Kementerian Kesehatan. Nah, segmen ketiga kita masih akan ngobrol dengan Bidan Yuli, jadi jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi. Ya, terima kasih Mang Cek Bice. Anda masih menyaksikan Halo Palembang, tentunya di pagi yang cerah ini. Tentunya masih berewang bersama Mang Cek Agai, Cek Fili, dan juga Ibu Bidan Yuli. Kita masih dalam tema membahas hari ulang tahun Bidan Nasional yang dirayakan 24 Juni kemarin. Dan kita sangat mengapresiasi ya Fili ya. Betul. Tentunya peran bidan ini di tengah-tengah masyarakat, terkhusus untuk tumbuh kembang anak dan juga kesehatan ibu. Ini sangat penting sekali karena ini juga berkaitan dengan masa depan bangsa. Betul ya kan? sekali. Kita dimulai dari anak yang sehat, ya kan? Itu baru bisa jadi anak yang pinter. Kalau belum sehat, macam anak pinter. Iya. Ya kan? Nah, kayak mana Sehat anak yang dulu. sehat kalau ibunya udah sehat? Iya. Benar. Ibunya juga harus sehat. Nah, sehatnya penting memiliki literasi yang benar. Nah, itu juga peran bidan di situ. Jadi untuk ibu-ibu ini jangan ragu-ragu ya kan untuk periksa kayak itu. Nah, untuk datang ke posyandu, ke puskesmas, ke bidan, karena disitulah tempat kita dapat pengetahuan, dapat informasi yang sangat penting, tentunya terutama untuk para ibu hamil dan juga ibu-ibu yang menyusui ya, yang lagi punya balita, Fili. Dan juga memang dari pemerintah sudah sangat mendukung ya, karena sudah banyak sekali informasi-informasi yang sudah diberikan oleh pemerintah juga. Contohnya tadi yang website tadi Kementerian Kesehatan. Yes. Kalau misalnya mau cari informasi seputar kehamilan itu lengkap sekali. Nah, karena di sini berhubung sudah ada Bidan Yuli, sekaligus ini untuk memberikan informasi juga untuk ibu-ibu yang sekarang sudah terlalu modern, Bu Bidan. Jadi kalau dulu ada istilah sudahlah yang penting lahir. Nah, kalau sekarang ini semakin canggih zaman, semakin banyak ibu-ibu yang modern, malah semakin penuh dengan ketakutan. Jadi kayak aku pengen USG, nanti berapa hari lagi dia USG lagi. Nah, kalau untuk tanggapannya Ibu seperti apa? Untuk USG tadi? Iya, karena kan ada sekarang tuh dikit-dikit USG. Apakah itu nanti mempengaruhi Keseringan dengan dulu bayinya sekarang ya. gitu? Iya. Jadi sebenarnya pemeriksaan itu kan ingin melihat perkembangan baik itu kesehatan dan pertumbuhan dari si bayi tersebut ya. Jadi kalau memang nggak ada masalah ya nggak terlalu urgent ya untuk dilakukan USG. Jadi kalau memang dianya datang ke dokter, karena dokter itu pemeriksaannya pasti dengan USG. Jadi pasti dilakukan USG. Nah kalau keseringan juga ya yang jelas budgetingnya ya yang berpengaruh ya. Kalau efek ke bayinya sendiri ya kalau secara penelitian memang ada tapi tidak terlalu signifikan seperti itu. Jadi intinya pada prinsipnya ibu-ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan ya diharapkan sesuai dengan standar saja. Kalaupun berlebihan ya itu tadi berdampak terhadap
budgetingnya tadi ya. Tapi kalau untuk ke kesehatan ya jelas pasti terpantau ya karena keseringan dari pemeriksaan. Nah, untuk USG sendiri ya kalau USG kan pasti terlihat jelas ya perkembangan dan kesehatan bayi di dalamnya. Jadi memang harus dilakukan USG, tapi tidak juga disarankan untuk selalu melakukan USG tersebut kayak gitu. Sebulan sekali lah mungkin ya. Iya. Gimana harusnya sebulan sekali ya Bu ya? Enggak juga. Jadi kalau di standar pemeriksaan itu USG itu 1 kali di trimester pertama untuk memastikan apakah itu kehamilan atau bukan. Kemudian di trimester ketiga. Jadi di trimester ketiga itu untuk melihat posisi janin dalam kondisi normal, kemudian pertumbuhan dari organnya sendiri itu sempurna atau belum. Jadi disarankan untuk USG tadi itu. Oh, justru trimester kedua nggak terlalu disarankan ya? Iya. Ya, cuma tapi kalau memang ada kalau ada indikasi dicurigai, misalnya pada saat pemeriksaan manual nih, kalau bidan kan meraba tuh ada nggak sesuai, nah itu baru kita sarankan coba USG biar jelas nih ada permasalahan apa yang mungkin terjadi seperti itu. Jadi nggak disarankan juga kalau setiap pemeriksaan USG gitu. Saya dua anak saya tiap bulan USG ya? Sekali USG karena usia bulan keempat, bulan kelima kan udah mulai kelihatan nih cowok atau ceweknya kan. Iya. Di situ kadang-kadang kalau pasangan-pasangan muda ini ya. Iya, apalagi kalau misalnya itu kepengen jenis kelamin tadi ya. Iya. Nah, kalau misalnya cewek-cewek, ini cowok kadang juga dia takut kadang. Kalau cewek-cewek, ini kayak cowok sudah ada usah USG biar surprise be kan pas saat lahiran. Nah, kalau untuk sekarang itu sudah ada yang namanya feto maternal. Benar, feto maternal. Kalau itu sebetulnya apa, Bu? Kalau feto maternal itu memang untuk mengecek adanya kelainan. Jadi kalau bayi ada kelainan itu bisa terdeteksi dengan feto tadi. Misalnya pertumbuhan perkembangannya nggak bagus nih. Nah itu nanti dari pemeriksaan feto itulah dokter menyarankan seperti apa. Kayak gitu. Jadi ya biasanya kalau dari USG biasa, kemudian dokter ada kecurigaan nih sebelum feto. Dokter menyarankan untuk melakukan feto. Coba feto, pastikan dulu ini. Atau kepengen memuaskan ya dari pasangan tersebut untuk melihat kesempurnaan dari bayi, ya dilanjutkan dengan pemeriksaan feto. Gitu. Jadi feto itu lebih detail dan lebih sangat terlihat dibanding USG 4D yang sekarang. Iya, benar. Wow, lebih mendalam ya berarti ya. Iya, lebih mendalam. Dan itu memang harusnya sudah dilakukan selalu ya Bu kalau untuk feto? Sebaiknya iya. Untuk sebaiknya sekarang, ya? Minimal 1 kali. Melihat untuk perkembangan ya, jadi pertumbuhan bayi sempurna itu di usia 5 bulan itu sudah terbentuk tuh semua organ ya, semua organ dalam maupun organ luar, tapi memang sesuai dengan usia kehamilannya nanti berkembang seperti itu kan. Jadi di usia 5 bulan itu sudah bisa sebenarnya dilihat untuk feto. Feto maternal. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada kelainan seperti kayak Down syndrome itu sudah terlihat ya Bu di feto maternal itu. Bisa terlihat di situ. Nice. Banget pilih ya. Karena nantinya bakal jadi calon ibu. Iya, benar. Semua ilmu sudah Anda kuasai. Iya. Tinggal eksekusi. Tinggal cari jodohnya. Oh iya. Baru nanti eksekusi ya Bu ya. Iya. Cari pemahaman dulu ya. Nah Bu, kalau kita bicara balik lagi ke organisasi IBI ini sendiri yang cabang Kota Palembang, untuk tahun ini sendiri ada agenda apa aja nih? Kegiatan. Ya. Jadi kalau kegiatan kita memang pada tiap tahunnya biasanya ada kegiatan HUT IBI ya yang kita lakukan secara gebiar, mulai dari kegiatan seminar sekaligus memperingati HUT IBI itu. Tapi untuk tahun sekarang ini masih melihat kondisi untuk apakah akan diadakan itu atau tidak. Tapi yang jelas untuk rangkaian kegiatannya sudah kita mulai dari kegiatan Baksos tadi, pelayanan-pelayanan itu. Kalau kolaborasi dengan instansi-instansi pemerintah atau organisasi lain ada nggak nih? Ada. Kalau memang harus berkolaborasi ya, nggak bisa kita berdiri sendiri, terutama dengan Dinas Kesehatan. Ya, Dinas Kesehatan, BPJS ya, kemudian Puskesmas, rumah sakit. Jadi kita harus saling bekerja sama karena satu sama lain saling membutuhkan kayak gitu. Baik itu informasi maupun dalam segi pelayanan. Kayak BPJS kan kebutuhannya ke pasien yang akan kita tolong nih. Jadi setiap pasien itu kita edukasi untuk bisa ikut dalam BPJS tersebut karena untuk meringankan pada saat proses
persalinannya nanti. Kita nggak tahu nih, kalau bidan kan hanya sebatas normal. Iya. Tapi kalau dia butuh rujukan, artinya dia perlu tindakan yang lebih intensif lagi kayak gitu kan. Mulai dari sesar atau tindakan lainnya. Tentunya membutuhkan biaya. Jadi kalau nggak ada BPJS, lumayan. Pasti iya. Apalagi kalau maaf yang ekonominya menengah ke bawah kayak gitu. Karena sesar minimal ya belasan bahkan 20-30 Benar, ya di rumah sakit iya. gitu ya. Dengan BPJS Belasan juta. Dengan BPJS juga 20-30 tapi untuk parkir. Iya. 20.000 maksudnya ya. Balik-balik tinggal tanda tangan Bevi. Iya. Selesai. Dan selesai dikasih juga pelayanan yang sama, maksudnya dengan rumah sakit di Palembang juga sangat luar biasa. Walaupun pakai BPJS juga di-treat sama nih dengan kualitas yang sama ya Bu ya. Benar, nggak ada dibedakan. Nggak ada dibedakan. Sama. Karena juga proses persalinan ada bidan juga di situ kan? Iya pasti. Ya. Jadi kalau dalam batasan normal itu bidan, tapi memang penanggung jawab di rumah sakit pasti ada dokter kan. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin harus penanganan dokter, kita tetap berkoordinasi dengan dokter sebagai penanggung jawab. Oke. Pada intinya mau dimanapun harus tetap selalu bersinergi ya Bu ya. Iya benar. Nah kalau untuk saran dari Ibu sendiri, mungkin di luar sana ada bidan-bidan yang pengen untuk buka praktek sendiri, selain budgeting, selain uang, itu apalagi yang harus dilakukan persiapan Bu? Sarana prasarana yang harus disiapkan ya. Kemudian ya kemampuan dari bidan itu sendiri. Jadi jangan hanya didukung oleh sarana prasarana yang memadai tapi kemampuannya tidak mumpuni kayak gitu kan, karena kita akan berhadapan langsung dengan pasien nih. Betul. Ya, jadi bukan hanya pasien kehamilan tapi pasien persalinan, atau kita ketemu dengan kasus-kasus kedaruratan yang belum kita prediksi sebelumnya. Karena bisa terjadi di masa kehamilan, persalinan, nifas dan seterusnya seperti itu. Nah, dalam kondisi ini bidan harus siap. Jadi kalau dia nggak punya pengetahuan, keterampilan yang memadai, tentunya ya akan sulit untuk menjalankan praktek tadi. Nah, terus harus didukung juga dengan sarana prasarana, karena kita punya standar untuk sarana prasarana yang harus disiapkan dari bidan praktek tersebut kayak Betul, gitu. karena kalau kita menganggap, misalnya kita melihat, oh ini ada praktek bidan nih, bahkan bukan cuma masalah ibu dan anak, ya kan? Benar. Kadang-kadang nyampak dari sepeda, dari datang motor, ke kita. datang ke situ kan? Benar. Dan itu bidan harus siap juga ya. Iya, benar. At least pertolongan pertamanya. Iya, walaupun nantinya kita rujukan ke rumah sakit kayak gitu. Tapi banyak ya Bu ya kejadian yang memang di luar konteks dari bidan. Kalau orang buka praktek. Pasti ada. Karena mikirnya praktek bidan ini sudah di rumah sakit lah mungkin gitu. Karena apalagi bidan kan dianggap wah ini benar-benar ibu banget ya kan. Macak kalau pokoknya. Apalagi kalau di dusun. Nah, kalau di dusun tuh bidan sama cak dokter. Iya, sudah galau pelayanan. Sakit ya. Benar. Luar biasa, memang sangat sentral Bang Cewice peran bidan ini di Kota Palembang, bahkan di seluruh Nusantara ini, bahwa memang untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di seluruh bangsa kita, inilah memberikan informasi, literasi, dan juga tentunya ya mengobati juga di situ. Ya kan ya. Dan tidak terasa kalau ngobrol sama bidan Yuli ini karena memang nyaman, memberikan kenyamanan juga. Seperti layaknya ibu. Betul, itu salah satu skill yang harus dikuasai bidan-bidan baru tadi ya. Iya, betul. Karena kan bersentuhan langsung dengan pasien, ya kan, harus bisa berkomunikasi pastinya. Ya. Dan mungkin pesan-pesan closing statement nih Ibu Yuli, harapan ataupun mungkin himbauan juga, silakan untuk pemirsa PAL TV yang lagi nonton. Baik, terima kasih. Jadi untuk ibu-ibu ataupun calon ibu, mulai dari sekarang harus segera mempersiapkan diri ya, bagi yang ingin mencari calon ibu, biar nanti pada saat hamil nanti bisa melahirkan generasi yang sehat ya, yang produktif tentunya. Kemudian untuk bidannya sendiri, teruslah bekerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangan kita sebagai seorang bidan. Jangan sampai melampaui hal tersebut, karena jika kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya kita akan berurusan dengan yang namanya hukum. Jadi itu harus kita perhatikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Yuli atas waktunya, ya, atas informasinya, edukasinya ini sangat luar biasa. Bidan Yuli Bahria, SKM SST MKes, selaku Sekretaris IBI Cabang Kota Palembang. Baik, Mang Cewice pemirsa PAL TV, terima kasih juga yang sudah nonton Halo Palembang edisi hari ini. Terus saksikan setiap harinya Halo Palembang jam 9 merapat ke jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya HG Kainde. Saya Cevilik pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya macet, metu lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak. Acara ini dipersembahkan oleh